Keamanan dan kontrol sistem informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penti Nur, NIM 13 2020 0002 dari kelas P2K Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Materi pembahasan yang pertama, pentingnya pengendalian sistem informasi. Kedua, gangguan terhadap sistem informasi. Ketiga, pengendalian terhadap sistem informasi. Keempat, konsep pengamanan sistem informasi. Kelima, sistem keamanan biometrik. Keamanan sistem. Keamanan sistem mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Perusahaan menerapkan suatu program keamanan sistem yang efektif dengan pertama-tama mengidentifikasi berbagai kelemahan dan kemudian menerapkan perlawanan dan perlindungan yang diperlukan. Pentingnya pengendalian sistem informasi. Sistem informasi sangat penting karena membantu organisasi dalam mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data. Sistem pengendalian informasi manajemen memiliki ciri penting, yaitu ciri pertama adalah dapat digunakan untuk memegang kendali dari keseluruhan perusahaan maupun organisasi. Ciri kedua adalah memiliki orientasi terhadap manusia. Hal ini dikarenakan sistem yang ada tersebut digunakan untuk membantu manajer dalam mencapai strategi perusahaan dan bukan digunakan untuk memperbaiki detail catatan perusahaan. Ciri yang ketiga adalah hal tersebut bertolak belakang dari sebuah strategi maupun teknik evaluasi secara menyeluruh atau terintegrasi yang ada di perusahaan. Selain itu, memiliki sifat tidak terlalu memerlukan hitungan yang pasti ketika mengevaluasi suatu hal. Pengertian pengendalian sistem informasi menurut Anthony dan Rees mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian setiap aktivitas yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dalam upaya menentukan strategi yang sesuai untuk diterapkan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Menurut Suwadi, mengartikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang memiliki kaitan antara satu sama lain. Subsistem tersebut terdiri dari penganggaran, pemrograman, pelaporan akuntansi, hingga pertanggungjawaban. Gangguan terhadap sistem informasi, yaitu ada serangan keamanan, kegagalan perangkat, kesalahan manusia, bencana alam, gangguan jaringan, dan perubahan regulasi. Pengendalian sistem informasi. Pengendalian terhadap sistem informasi adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi untuk melindungi informasi dan memastikan bahwa sistem informasi mereka beroperasi dengan efisien, aman, dan andal. Ada beberapa strategi pengendalian sistem informasi, yaitu pertama, kebijakan keamanan, kedua, autentikasi dan otoritasi, ketiga, enskripsi data, keempat, pemantauan dan audit, kelima, pemulihan bencana, keenam, pelatihan pengguna, ketujuh, keamanan perangkat keras dan lunak, kedelapan, kebijakan privasi data. Fungsi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Kedua, melakukan koordinasi yang tepat antar bagian. Ketiga, melakukan proses komunikasi informasi yang baik. Keempat, mengambil sebuah keputusan akan suatu hal. Unsur dari sistem pengendalian manajemen ada 1. Detektor, 2. Selektor, ketiga, efektor, 4. Komunikator. Tahapan dari sistem pengendalian manajemen yaitu ada pemrograman, penganggaran, operasi dan akuntansi, laporan dan analisis. Konsep pengamanan sistem informasi. Konsep dasar dalam pengamanan sistem informasi yaitu ada kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, pemantauan keberlanjutan, keandalan, non-repudiation.
Sistem informasi biometrik. Sistem keamanan biometrik adalah alat yang menggunakan data biometrik untuk mengidentifikasi individu berdasarkan pengukuran karakteristik fisiologisnya. Apa itu biometrik? Biometrik adalah sebuah sistem atau metode autentikasi yang memanfaatkan data atau identitas biologis pengguna. Metode identifikasinya dibagi menjadi dua, yaitu perilaku dan fisik. Contoh identifikasi perilaku yaitu kebiasaan atau ciri khas seperti cara mengetik, menulis, gerak tubuh, atau yang lain. Sedangkan informasi fisik di sini yaitu data fisik berupa wajah, suara, sidik jari, DNA, atau data lainnya. Tujuan dan fungsi biometrik. Dalam proses biometrik terdapat 3 fungsi, yaitu 1. Untuk pendaftaran, 2. Verifikasi, 3. Identifikasi. Jenis-jenis sistem biometrik yaitu pertama, ada pemindai retina, kedua, ada iris, ketiga, fingerprint, keempat, face biometrik, kelima, voice recognition, dan keenam, ada DNA.